Ada kalanya hidup mempertemukan dua manusia bukan untuk berjalan bersama, tapi untuk menunjukkan betapa kejamnya arti terlambat. Di dunia yang makin cepat berubah, di zaman ketika cinta sering dianggap sekadar chat yang bisa dihapus, ada satu kisah yang tetap berdiri tegak seperti batu karang, meski diterjang ribuan badai waktu. Kisah yang bikin siapapun yang mendengarnya sadar, kalau cinta itu bukan cuma soal memiliki, tapi soal bertahan meski dunia mencoba menghancurkannya. Ini cerita tentang dua jiwa yang terlalu cocok untuk dunia, tapi dunia nggak pernah cukup baik untuk mereka. Tentang seorang pemuda yang cintanya begitu dalam sampai kewarasannya hilang pelan-pelan. Tentang seorang gadis yang hatinya bersinar, tapi dipenjara oleh nama keluarga dan adat yang melilit seperti rantai tak kasat mata. Dan tentang takdir yang datang seperti angin, tak terlihat, tapi mengubah segalanya. Nama mereka sederhana, Kais dan Laila. Tapi cinta mereka bukan cinta biasa. Di masa ketika kata bucin sering dibuat bercandaan, Kais adalah definisi asli dari bucin sampai ke akar rumputnya. Bucin yang bukan toksik, bukan dramatis doang, tapi bucin yang berubah jadi legenda. Cinta yang bikin dia meninggalkan dunia, meninggalkan status, meninggalkan akal sehat. Cinta yang bikin dia dijuluki Majnun, si gila. Sedangkan Laila, dia adalah cahaya yang terlalu terang buat dunia yang gelap. Dia lembut, dia baik, dia punya senyum yang bisa bikin siapapun lupa napas. Tapi justru karena cahaya itu, dunia menahannya erat. Seakan takut kehilangan sekaligus takut melihatnya bersinar untuk orang yang salah. Ini adalah kisah cinta yang tidak lahir dari dunia kita, tapi menampar keras siapapun yang mendengarnya. Dan kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu bakal sadar. Cinta mereka bukan sekadar legenda. Cinta mereka adalah peringatan bahwa tidak semua cinta diciptakan untuk bahagia, tapi setiap cinta diciptakan untuk meninggalkan bekas. Selamat datang di kisah Kais dan Laila. Kisah tentang hati yang terlalu kuat, dunia yang terlalu kejam, dan cinta yang terlalu abadi untuk mati. Dan Kais, bagi dunia, dia adalah orang yang salah itu. Ini bukan kisah yang penuh bunga mawar. Ini kisah penuh debu, penuh air mata, penuh luka yang menetes perlahan. Kisah tentang cinta yang mencoba melawan tradisi, melawan keluarga, melawan kehormatan, bahkan melawan logika. Kisah yang mengajarkan kalau kadang, menjadi serasi bukan berarti bisa bersama. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah kisah cinta yang tidak lahir dari dunia kita, tapi menampar keras siapapun yang mendengarnya. Dan kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu bakal sadar. Cinta mereka bukan sekadar legenda. Cinta mereka adalah peringatan bahwa tidak semua cinta diciptakan untuk bahagia, tapi setiap cinta diciptakan untuk meninggalkan bekas. Selamat datang di kisah Kais dan Laila. Kisah tentang hati yang terlalu kuat, dunia yang terlalu kejam, dan cinta yang terlalu abadi untuk mati. Sebelum ceritanya dilanjut, mohon dukungannya untuk like dan subscribe channel ini ya Besti. Semoga besti-bestiku disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Takdir yang salah waktu. Kadang, hidup itu lucu. Kita bisa ketemu orang yang langsung bikin dunia berhenti, tapi waktunya selalu salah. Begitu juga dengan Kais, cowok yang kelihatannya biasa aja di mata orang kampungnya, tapi hati itu menyimpan badai yang bahkan ia sendiri belum sadar. Hari itu, ia bangun seperti hari biasa. Matahari gurun masih malu-malu di balik cakrawala. Angin membawa aroma pasir dan dedaunan kering. Kais berpikir hidupnya akan berjalan normal. Tapi takdir sudah menyiapkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di sebuah tempat sederhana yang biasa jadi tempat anak-anak muda belajar, berkumpul, dan berbagi cerita, Kais melangkah pelan. Suaranya riuh rendah, beberapa bercanda, beberapa sibuk dengan buku-buku kumal yang mereka pegang. Hidup terlihat biasa. Sangat biasa. Sampai seorang gadis masuk, dan segalanya berhenti. Laila. Nama itu seperti bisikan pertama dari dunia yang lain. Seperti melodi lembut yang menyelinap ke telinga tanpa permisi. Begitu ia muncul, ruangan yang tadinya terang biasa berubah jadi penuh warna. Cahaya matahari yang masuk lewat celah-celah jendela jatuh tepat ke wajahnya, membuatnya terlihat seperti datang dari langit yang terlalu jauh buat dijangkau. Kais tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tapi begitu melihat Laila,
Dadanya serasa ditarik sesuatu. Bukan sekadar terpikat. Bukan sekadar, wah cantik. Bukan. Ini lebih dari itu. Rasanya seperti seluruh hidupnya memutar ulang dalam sepersekian detik. Dan semuanya berakhir di satu simpul. Laila. Gadis yang bahkan belum menoleh ke arahnya. Gadis yang bahkan belum tahu namanya. Tapi keberadaannya saja sudah cukup membuat Kais lupa bagaimana cara bernapas. Siapa dia? Bisik teman Kais di sebelahnya. Kais tidak menjawab. Dia nggak bisa. Lidahnya seperti menolak bergerak. Matanya terkunci pada sosok itu, pada langkah pelannya, pada cara dia menggenggam buku, pada cara dia menunduk sedikit saat melangkah melewati kerumunan. Laila tidak melakukan apapun yang dramatis. Tidak ada slow motion sungguhan. Tapi di mata Kais, semuanya bergerak pelan. Super pelan. Sampai waktu seperti menunda dirinya hanya untuk memastikan Kais tidak melewatkan satu detik pun dari momen itu. Ada orang bilang, ketika dua jiwa bertemu dan cocok, mereka akan saling mengenali meski belum pernah bertatap. Dan itulah yang terjadi. Laila tiba-tiba menoleh. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membunuh sisa akal Kais. Tatapan mereka bertemu. Dan Kais jatuh. Bukan jatuh cinta. Itu terlalu ringan. Ia jatuh sepenuhnya. Seolah seluruh hidupnya selama ini hanyalah jalan panjang untuk sampai pada satu momen kecil itu. Tatapan Laila. Laila sendiri terkejut ketika tanpa sadar. Matanya berhenti pada Kais. Ada sesuatu pada sorot mata pemuda itu yang membuat jantungnya berdetak setengah detik lebih cepat. Ia tidak tahu apa. Tidak tahu kenapa. Tapi ia merasakannya. Sebuah magnet halus yang menariknya. Tanpa suara, tanpa perintah. Ia segera memalingkan wajah, berusaha terlihat biasa. Tapi dadanya bergetar. Tangannya dingin. Napasnya tak stabil. Ia tidak ingin mengakuinya. Tapi ia merasakannya. Setelah hari itu, dunia tidak lagi sama bagi Kais. Ia pulang dengan langkah yang berbeda. Hatinya seperti penuh listrik, penuh getaran yang mengalir tanpa henti. Ia memandangi langit sore yang berubah jingga, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hidup. Aneh, tapi benar. Seolah dunia baru saja memberinya sesuatu yang tak ternilai. Namun, setiap kali kehidupan memberi cahaya, biasanya ada bayangan yang mengintai di belakangnya. Tidak banyak yang tahu, tapi keluarga Laila bukan keluarga sembarangan. Mereka sangat menjaga kehormatan, reputasi, dan batas-batas sosial yang sudah tertanam dalam tradisi. Ayahnya tegas, keluarganya terpandang, dan setiap langkahnya selalu dijaga. Laila bukan sekadar gadis biasa. Dia adalah bintang yang harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan dunia, seperti biasa, suka sekali menganggap cinta sebagai ancaman. Beberapa hari setelah pertemuan pertama itu, Kais mulai sering melihat Laila di berbagai tempat. Bukan stalking, takdir yang tiba-tiba sering mengatur pertemuan-pertemuan kecil. Kadang di halaman tempat belajar. Kadang di balik tembok saat jam istirahat. Kadang di jalan setapak menjelang senja. Setiap pertemuan kecil itu membuat benih cinta tumbuh diam-diam. Pelan. Tapi dalam. Teman-teman Kais mulai menggoda. Mulai mencium ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Kais yang biasanya pendiam jadi lebih sering senyum sendiri. Tatapannya sering kosong tapi bahagia. Kertas-kertas kecil di mejanya penuh tulisan acak yang tidak pernah selesai. Bukan puisi. Belum. Tapi hampir seperti puisi. Di sisi lain, Laila terasa semakin hati-hati. Setiap kali melihat Kais, ia menunduk sedikit, tapi diam-diam mencuri satu detik untuk melihat pemuda itu lagi. Bukan untuk memastikan, tapi untuk mengerti. Mengerti kenapa tatapan itu masih tersisa di kepalanya. Namun, bisikan-bisikan kecil mulai muncul. Bisikan yang tidak enak. Bisikan yang menandai awal dari semua tragedi besar. Ayah Laila sepertinya tidak suka kalau ada laki-laki mendekat. Katanya Laila sudah dijaga ketat. Jangan harap bisa dekat sama dia. Nama keluarga mereka besar. Nggak sembarang orang bisa melamar. Dan di tengah semua itu, Kais tetap menatap Laila seperti dunia cuma punya satu cahaya. Dia tidak tahu bahwa cahaya itu, suatu hari,
akan jadi alasan ia kehilangan segalanya. Dia tidak tahu bahwa cinta pertamanya adalah cinta yang akan meruntuhkan hidupnya. Yang ia tahu hanya satu. Setiap kali Laila lewat, hatinya merasa pulang. Cinta yang tumbuh diam-diam. Cinta terbesar di dunia. Sering berawal dari hal paling kecil. Dari satu tatapan yang tidak disengaja, dari satu senyum yang tidak diniatkan, atau dari satu pertemuan yang tidak pernah direncanakan. Dan bagi Kais dan Laila, cinta itu tumbuh bukan dalam teriak, bukan dalam pelukan, tapi dalam diam. Dalam senyap yang justru terdengar paling nyaring. Hari-hari setelah tatapan pertama itu mulai berubah. Tidak ada deklarasi cinta, tidak ada "hai" yang diucapkan lantang, apalagi chat panjang seperti anak zaman sekarang. Tidak ada. Hanya dua hati yang terus saling mencari, saling menunggu, saling mengetuk dari balik dinding yang tak terlihat. Tapi anehnya, itu sudah cukup untuk membuat dunia mereka bergetar. Kais mulai memiliki kebiasaan baru, datang lebih pagi dari biasanya. Alasannya? Supaya ia bisa melihat Laila berjalan memasuki halaman tempat belajar dengan langkah anggun yang selalu membuatnya lupa realita. Ia tidak pernah menyapa. Ia hanya memandang dari kejauhan, menyimpan setiap gerak Laila dalam memori yang makin penuh rasa. Kadang, Laila merasakan tatapan itu. Ia pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak peduli. Tapi jantungnya berdebar setiap kali langkah Kais terdengar dari jauh. Ia selalu berusaha terlihat tenang. Tapi setiap kali Kais lewat di dekatnya, ia merasakan hawa yang berbeda. Hawa yang hangat, yang membuatnya ingin melihat sedikit lebih lama, tapi tidak berani. Dan seperti anak muda pada umumnya, mereka mulai menciptakan kode-kode kecil yang cuma mereka berdua yang paham. Masuk halaman dari gerbang yang sama. Berdiri tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh. Mengangkat kepala pada detik yang sama. Tersenyum tipis, cepat, begitu singkat sampai tidak ada yang sadar. Tapi hati mereka tahu. Hati mereka mengerti bahasa yang bahkan mulut tidak berani ucapkan. Kais mulai menulis lebih banyak. Kertas-kertas kecilnya penuh dengan kalimat yang bahkan ia sendiri tidak tahu maknanya. Cahaya itu. Langkah itu. Kenapa dia? Kenapa aku? Kata-kata itu keluar seperti arus sungai yang tidak bisa ditahan. Temannya melihat dan menggoda. Bro, lo jatuh cinta ya? Kais hanya menjawab dengan senyum hambar. Ia tidak mau mengaku, tapi wajahnya sudah membocorkan semua rahasia. Sementara itu, Laila semakin sering melamun. Ibunya beberapa kali memanggil karena melihat Laila senyum sendiri tanpa alasan. Malam-malamnya menjadi lebih panjang. Ia memegang buku tapi tidak membaca. Ia memandangi bintang, dan entah kenapa, di setiap titik cahaya itu, ia melihat bayangan Kais yang menatapnya. Kenapa aku mengingatnya? Pertanyaan itu sering muncul tanpa suara. Dan setiap kali, jawabannya adalah, ia tidak tahu. Hari demi hari, ketertarikan kecil itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan cinta yang meledak-ledak seperti di film remaja, tapi cinta yang tenang, seperti air yang meresap jauh ke dalam tanah tanpa diketahui. Semakin dalam ia masuk, semakin mustahil untuk dicabut. Semakin mereka berusaha mengabaikannya, semakin kuat rasa itu menekan dada dari dalam. Namun, dunia luar tidak pernah tinggal diam ketika dua hati mulai mendekat. Pelan-pelan, bisikan-bisikan aneh mulai terdengar. Laila itu bukan buat sembarang laki-laki. Keluarganya keras, jangan macam-macam. Ayahnya galak dan sangat pilih-pilih. Bahkan teman lelakinya saja dibatasi. Rumor-rumor kecil itu menyebar seperti asap. Dan setiap asap membawa api. Kais mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena ia takut pada keluarganya Laila, tapi karena ia sadar. Cinta ini mungkin bukan cinta yang disukai dunia. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku berhak mencintainya? Pertanyaan itu terasa pahit. Karena ketika hati sudah memilih, kepala tidak pernah bisa menolak. Tidak peduli betapa keras dunia menolak. Laila pun merasakan hal yang sama. Ia mulai menjaga jarak. Bukan karena tidak suka, bukan karena takut pada Kais, tapi karena ia tahu keluarganya akan hancur-hancuran jika mereka tahu. Laila dibesarkan dalam tradisi yang besar, dihormati, terkenal. Namanya bukan sekadar nama.
Namanya adalah beban dan kehormatan keluarga. Tapi hati selalu punya kemauan sendiri. Setiap kali ia mencoba menjauh, takdir justru mempertemukan mereka lagi. Di sumur desa, di jalan setapak yang sepi, di pelataran kecil dekat tempat belajar. Tatapan itu selalu kembali. Dan setiap tatapan itu bertemu, Laila merasa seluruh usaha menjauhnya runtuh dalam hitungan detik. Pada suatu sore, angin gurun bertiup lebih lembut dari biasanya. Kais duduk sendirian, memandangi langit yang mulai berubah warna. Tiba-tiba Laila lewat. Entah siapa yang memperlambat langkah lebih dulu, tapi keduanya sama-sama berhenti. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata. Tidak ada suara. Tapi hati mereka bicara. Laila menunduk. Kais tersenyum tipis. Mereka lewat begitu saja. Singkat. Lembut. Tapi cukup untuk membuat Kais tidak bisa tidur seharian. Dan cukup untuk membuat Laila merasa dadanya menghangat sepanjang malam. Namun, semakin sering rasa itu tumbuh, semakin sering pula tekanan dari luar datang. Beberapa orang mulai memperhatikan keduanya. Ada yang iri, ada yang sirik, ada yang ingin mencari masalah. Nama Kais mulai dikait-kaitkan dengan Laila. Dan itu cukup untuk membuat keluarga Laila memasang pagar lebih tinggi. Laila mulai diawasi, dibatasi, dikontrol. Dan Kais mulai menjadi pembicaraan yang tidak enak. Jangan macam-macam sama Laila. Keluarganya nggak bakal setuju. Dia bukan untukmu. Tapi siapa yang bisa menghentikan hati yang sudah saling memanggil? Di balik semua tekanan itu, cinta Kais dan Laila justru tumbuh lebih kuat. Dalam diam yang semakin dalam. Dalam perasaan yang semakin tidak terhentikan. Mereka masih belum bicara satu kata pun satu sama lain. Belum ada pengakuan. Belum ada pertemuan formal. Tapi cinta itu sudah tumbuh seperti akar pohon gurun. Diam, keras, dan siap menembus tanah paling kering sekalipun. Dan tanpa mereka sadari, diam itu adalah awal dari badai besar yang tidak akan bisa mereka hentikan. Larangan yang mengubah segalanya. Ada sebuah aturan tidak tertulis di banyak tempat. Ketika dua hati saling jatuh cinta, dunia akan selalu merasa berhak ikut campur. Dan bagi Kais dan Laila, saat itu akhirnya tiba. Awalnya, semua terasa aman. Cinta mereka tumbuh diam-diam, kecil, lembut, tapi intens. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang merasa curiga. Tapi seperti bunga yang mulai mekar terlalu indah, perhatian mulai datang dari arah yang salah. Dan perhatian itu pelan-pelan berubah menjadi ancaman pertama bagi cinta mereka. Suatu pagi, suasana tempat belajar tidak seperti biasanya. Bukannya ribut seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini semua orang berbisik. Ada yang menatap Kais, ada yang saling beradu pandang, ada yang sengaja menghindari Laila. Seolah ada badai yang sedang bergerak pelan. Tapi pasti. Kais merasa sesuatu tidak beres, tapi ia tidak tahu apa. Hingga seorang teman mendekat dan berbisik. Bro, hati-hati. Nama lo lagi dibahas sama keluarga Laila. Jantung Kais langsung turun ke perut. Maksud lo? Temannya menelan ludah. Katanya, ada yang lihat lo sering mandangin Laila. Kalimat itu sederhana. Tapi dampaknya seperti petir pertama sebelum badai besar. Bagi keluarga biasa, tatapan mungkin dianggap hal kecil. Tapi bagi keluarga seperti keluarga Laila, bangsawan, terpandang, keras, dan menjaga kehormatan mati-matian, itu bukan hal kecil. Itu masalah besar. Masalah yang bisa memicu konflik, membawa malu, bahkan mempengaruhi masa depan. Kabar itu tidak berhenti di situ. Beberapa anak yang iri pada Kais mulai membesar-besarkan cerita. Kais ngejar-ngejar Laila. Dia suka diam-diam ngikutin. Dia mau dekatin Laila tanpa izin. Rumor itu sampai seperti racun. Kalau satu orang mendengar, 10 orang ikut. Kalau 10 orang bicara, berita itu sampai kepada keluarga Laila. Dan itulah yang terjadi. Sore itu, sepulang belajar, Laila dipanggil ayahnya. Suaranya dingin. Tatapannya tajam. Aku dengar ada laki-laki yang sering menatapmu. Siapa dia? Laila kaget. Jantungnya langsung melonjak. Ia mencoba mengontrol wajah agar tidak terlihat panik.
Aku tidak tahu, jawab Laila pelan, menunduk. Itu bukan kebohongan. Kais memang tidak pernah menyentuhnya. Tidak pernah bicara padanya. Tidak pernah melanggar batas. Tapi cinta tidak butuh sentuhan untuk membuat segalanya jadi rumit. Ayahnya tidak puas. Mulai hari ini, kau tidak boleh keluar sendirian. Tidak boleh lama-lama di tempat belajar. Tidak boleh bergaul dengan sembarang orang. Kau harus dijaga. Laila terdiam. Tidak bisa melawan. Tidak berani membantah. Di rumah itu, suaranya tidak punya kuasa. Ia hanya bisa menggigit bibir, menahan rasa sakit yang menghantam bertubi-tubi. Ia tidak salah. Kais tidak salah. Tapi hukum yang tidak tertulis itu sudah menjatuhkan hukuman bahkan sebelum mereka dituduh. Di sisi lain, Kais dihampiri oleh seseorang yang paling tidak ingin ia temui, saudara Laila. Pemuda itu berdiri di depannya dengan tatapan yang sangat jelas bermakna, jangan pernah berani. Tubuhnya tegap, posturnya dominan, dan suaranya rendah tapi menusuk. Kau, katanya, menatap Kais seperti menatap ancaman, jaga jarak dari Laila. Jangan dekat-dekat. Jangan memandangnya. Jangan membuat masalah. Keluarga kami tidak suka kalau ada yang berani macam-macam. Kais mencoba tetap tenang. Aku tidak melakukan apapun. Tepat. Dan jangan lakukan apapun, jawabnya cepat. Laila bukan untuk orang seperti kamu. Kata, orang seperti kamu, terasa seperti pukulan keras ke dada Kais. Ia tidak membalas. Ia tidak marah. Tapi hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Dan sejak saat itu, hidup berubah drastis. Laila mulai dijaga ketat. Ia tidak bisa bergerak bebas seperti sebelumnya. Bahkan untuk pergi belajar pun ia harus ditemani. Sementara Kais mulai dijauhi. Bukan hanya oleh saudara Laila, tapi oleh orang-orang yang takut terseret masalah keluarga besar itu. Ia duduk sendirian. Ia pulang sendirian. Ia datang sendirian. Detik demi detik terasa lebih berat. Tetapi yang paling menyakitkan adalah Laila kini jarang terlihat. Beberapa hari kemudian, Kais mencoba menenangkan diri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Ia mencoba menatap langit dan berkata pada angin, tak apa. Yang penting dia baik-baik saja. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Ia merindukan Laila. Ia merindukan tatapan kecil itu, senyum singkat itu, langkah halus itu. Dan Laila, diam-diam merindukan hal yang sama. Suatu sore, ketika langit hampir gelap, Laila berhasil keluar sebentar ke halaman belakang rumahnya. Ia memandang langit, mencari cahaya, mencari sesuatu yang bisa menenangkan dada yang tertekan. Tapi yang ia temukan adalah rasa kehilangan yang tidak pernah ia duga akan sebesar itu. Ia menggenggam bajunya kuat-kuat, berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa aku? Kenapa aku merasa begini? Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di sisi lain desa, Kais memandang langit yang sama. Dengan luka yang sama. Dengan rindu yang sama. Hingga pada suatu hari, kejadian yang mereka paling takutkan akhirnya terjadi. Kais tanpa sengaja bertemu Laila ketika ia sedang berjalan di jalan kecil dekat rumah keluarga Laila. Laila ditemani salah satu penjaga. Laila terkejut. Kais terhenti. Waktu berhenti. 1 detik tatapan itu cukup untuk menghidupkan kembali semua rasa. Cukup untuk membuat semua yang direnggut dunia terasa pulang sejenak. Tapi penjaga itu melihat. Dan ia marah besar. Dengan suara keras dan nada kasar, ia mendorong Kais menjauh. Pergi. Jangan pernah dekati Laila. Suaranya keras, terdengar sampai ke rumah-rumah sekitar. Laila ketakutan, memohon dengan mata agar penjaga itu berhenti. Tapi suara itu sudah keluar. Orang-orang sudah melihat. Dan larangan itu kini resmi. Resmi diumumkan kepada dunia. Resmi menghancurkan batas-batas diam yang mereka jaga. Sejak kejadian itu, nama Kais bukan lagi sekadar rumor. Ia mulai dianggap sebagai ancaman. Sebagai laki-laki yang tidak tahu diri. Sebagai seseorang yang harus dijauhkan dari Laila. Padahal ia tidak melakukan apapun. Cintanya bersih. Hatinya jujur. Kesalahannya hanya satu. Ia mencintai gadis yang salah menurut dunia.
Di malam itu, Kais duduk seorang diri di padang pasir kecil di belakang rumahnya. Angin malam kencang, dingin, tapi hatinya jauh lebih dingin. Ia memegang segenggam pasir, membiarkannya jatuh perlahan dari jarinya. Kenapa dunia menolak cinta yang bahkan belum sempat aku ucapkan? Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang akan mengubahnya dari Kais menjadi Majnun. Dan semua berawal dari satu hal. Larangan kecil yang tumbuh menjadi kehancuran besar. Jatuhnya Kais, lahirnya Majnun. Ada saat dalam hidup ketika seseorang tidak benar-benar hancur, sampai dunia memaksanya untuk memilih antara kewarasan dan cinta. Dan bagi Kais, masa itu akhirnya datang. Perlahan, pelan, tapi pasti. Seperti jarum halus yang menusuk setiap hari sampai ia tidak mampu lagi menahannya. Sejak larangan itu diumumkan, hidup Kais berubah. Bukan berubah pelan, tapi jatuh bebas. Seolah seluruh dunia sepakat menjadikannya musuh. Teman-temannya menjauh. Guru-gurunya mengawasinya seperti orang yang harus hati-hati diperlakukan. Lebih buruk lagi, orang desa mulai berbisik setiap kali Kais lewat. Kasihan, jatuh cinta pada yang tak mungkin. Itu anak mulai aneh. Jangan dekat-dekat. Nanti keluarganya Laila marah. Kais tidak melakukan apapun, tapi dunia sudah menuliskan naskah untuknya. Laki-laki yang terlalu berani mencintai bintang. Tapi cinta, ketika terlalu dalam, bisa mengubah manusia, menguatkan, atau menghancurkan. Dan Kais? Ia memilih hancur, tanpa sadar. Malam pertama setelah dilarang melihat Laila, Kais tidak tidur. Ia duduk di luar rumah, memandangi gurun yang gelap. Langit penuh bintang, tapi semuanya terasa jauh, terlalu jauh, seperti Laila. Ia memegang dadanya, mencoba menahan rasa yang menumpuk. Tapi semakin ia menahan, semakin sakit. Kenapa aku? Kenapa cinta ini harus salah? Angin tidak menjawab. Bintang tidak menjawab. Dunia diam. Hari-hari berikutnya, Kais semakin berubah. Ia mulai berjalan tanpa arah. Kadang pergi ke tempat belajar, tapi hanya berdiri di luar pagar, melihat bangunan itu dari jauh. Tidak berharap melihat Laila, hanya berharap merasakan keberadaannya. Itu sudah cukup untuk membuat hatinya sedikit bernapas. Namun, itu pun tidak berlangsung lama. Suatu sore, seorang kerabat keluarga Laila melihat Kais berdiri di dekat tempat belajar. Dan tanpa ampun, ia mengusir Kais seperti mengusir seseorang yang tidak punya hak berada di sana. Kata-kata kasarnya tajam, penuh penghinaan. Kau ini tidak tahu malu? Sudah dilarang masih saja datang. Apa kau pikir Laila akan memilihmu? Jangan menodai nama keluarganya. Setiap kata itu menampar hati Kais. Ia tidak melawan. Ia hanya menunduk dan pergi. Tapi di dalam dirinya, sesuatu retak. Retakan yang selama ini kecil, akhirnya pecah. Sejak hari itu, Kais mulai kehilangan pijakan. Ia tidak lagi pulang tepat waktu. Ia tidak lagi makan teratur. Ia tidak lagi bicara dengan siapapun. Ia hanya berjalan, seperti sedang mencari sesuatu yang tidak pernah bisa ia temukan. Kadang ia berdiri di bawah pohon tempat ia pernah melihat Laila lewat. Kadang ia duduk di bebatuan yang terlihat seperti tempat biasa Laila melintas. Kadang ia bicara sendiri, seakan sedang berbicara dengan bayangannya. Laila, kau di mana? Aku hanya ingin melihatmu, sekali saja. Katakan sesuatu, agar aku bisa bernapas. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa kasihan. Beberapa menilai Kais sudah tidak waras. Beberapa mengatakan, ia sudah jadi Majnun, si gila karena cinta. Dan begitulah, julukan itu lahir. Tidak dari Laila. Tidak dari Kais. Tapi dari dunia yang tidak pernah benar-benar memahami cinta mereka. Awalnya, Kais tidak sadar ia dipanggil begitu. Tapi lama-lama, suara itu terdengar seperti gema di kepalanya. Majnun. 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 Seolah dunia ingin mengukir julukan itu ke dalam jiwanya. Tapi anehnya, ia tidak marah. Ia tidak tersinggung. Karena baginya, jika gila adalah satu-satunya cara untuk tetap dekat dengan cintanya, maka biarlah.
Karena jauh lebih menyakitkan menjadi waras, tapi tidak bisa mencintai Laila. Sementara itu, Laila menjalani hari-hari yang sama beratnya. Meski dijaga ketat, ia tetap merasakan kehadiran Kais dari kejauhan, meski ia tidak melihat langsung. Ada bisikan-bisikan bahwa Kais sering berjalan sendirian, sering duduk diam, sering terlihat seperti kehilangan arah. Dan itu menghancurkan hati Laila sedikit demi sedikit. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa menemui Kais. Ia tidak bisa bicara dengan Kais. Bahkan menatapnya pun tidak boleh. Satu-satunya yang ia bisa lakukan adalah menangis dalam diam. Malam-malamnya dipenuhi air mata. Bantalnya basah. Langit-langit kamarnya menjadi saksi betapa besar rasa yang ia sembunyikan. "Ayah, kenapa kalian menyakitinya?" Pertanyaan itu hanya ia ucapkan dalam hati. Karena jika ia mengucapkannya keras-keras, ia bisa kehilangan segalanya. Rindu itu tumbuh seperti duri, menyakitkan dan tidak mungkin dicabut. Suatu malam, ketika seluruh desa sudah tidur, Kais berjalan tanpa tujuan. Angin gurun dingin. Bulan terang. Ia melangkah melewati jalan kecil yang dulu sering dilewati Laila. Ia tersenyum samar, seolah bayangan gadis itu berjalan di sampingnya. "Laila," bisiknya. "Kalau dunia melarangku mencintaimu, apa aku harus berhenti?" Tidak ada jawaban. Hanya suara angin menerbangkan pasir. Tiba-tiba Kais berlari. Tanpa alasan. Tanpa arah. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang meledak. Ia berteriak ke arah langit, "Aku tidak bisa." Suaranya menggema. Menggetarkan udara malam. "Aku tidak bisa berhenti mencintainya." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lututnya goyah. Dadanya sesak. Air matanya turun tanpa bisa ia tahan. Itu bukan tangis kecil. Itu tangis seseorang yang kehilangan setengah jiwanya. Tangis yang menandai lahirnya Majnun, sepenuhnya. Sejak itu, Kais tidak kembali seperti sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi pemuda pendiam yang sesekali tersenyum. Ia berubah menjadi seseorang yang hidup di antara dua dunia. Dunia nyata yang kejam, dan dunia hatinya yang hanya berisi Laila. Ia berjalan seperti bayangan. Ia bicara dengan angin. Ia menulis nama Laila di pasir, di batu, di pepohonan. Ia menyebutnya dalam setiap langkah. Semua orang makin yakin bahwa ia sudah gila. Mereka menjauh. Mereka mencibir. Mereka menganggapnya aib. Namun, bagi Kais, ia justru merasa lebih hidup dari sebelumnya. Karena setiap detik ia memikirkan Laila. Setiap langkah ia mencari Laila. Setiap helaan napas ia memanggil Laila. Dan di dalam rumahnya, Laila memegang dadanya, merasakan sesuatu jatuh pelan-pelan di dalam dirinya. "Aku, yang membuatmu jadi begini." Ia menangis lagi. Mereka berdua sama-sama hancur. Tapi hancur di tempat yang berbeda. Dan cinta yang awalnya lembut, kini berubah menjadi badai yang siap menelan keduanya. Tidak ada lagi ruang untuk kembali. Tidak ada lagi jalan pulang. Di akhir malam itu, Kais berdiri di atas bukit kecil, memandangi desa dari kejauhan. Dengan suara pelan, rapuh, tapi penuh cinta, ia berkata, "Jika semua orang melarangku mencintaimu, maka biarlah aku melawan dunia sendirian." Kalimat itu menjadi tanda resmi. Kais telah berubah. Ia bukan lagi Kais yang dulu. Ia kini Majnun. Majnun di tengah padang pasir. Kadang, cinta yang terlalu kuat justru berubah jadi kekuatan yang paling mematikan. Setelah kehilangan Laila untuk kedua kalinya, kehilangan kesempatan, kehilangan harapan, kehilangan genggaman kecil yang dulu pernah membuat hidupnya utuh, Kais seperti berubah dari manusia menjadi bayangan. Bukan mati, tapi juga bukan hidup. Sejak malam itu, sejak ia mendengar kabar bahwa Laila telah menikah dengan lelaki pilihan keluarga, jiwa Kais seperti keluar dari tubuhnya. Ia berjalan tanpa arah, keluar dari kota, keluar dari rumah ayahnya yang selalu berusaha memanggil, keluar dari batas kewajaran. Dan akhirnya, ia berhenti di tengah padang pasir luas, tempat di mana suara manusia menghilang, tempat di mana hanya angin yang mau mendengar kesedihan. Di sanalah Kais berubah menjadi Majnun sepenuhnya. Setiap langkahnya seperti menggores tanah yang panas. Setiap napasnya seperti menelan api.
Tapi ia tidak peduli. Dunia sudah tidak terasa. Yang tersisa hanya nama itu, terukir di hatinya seperti paku yang tidak bisa dicabut. Laila. Laila. Orang-orang sering melihatnya berjalan sendiri sambil menggumamkan puisi. Ada yang bilang ia kerasukan. Ada yang bilang ia hilang akal. Tapi bagi Kais, itu bukan kegilaan. Itu adalah satu-satunya cara agar hatinya tidak meledak oleh rindu. Kalau mencintai itu dosa, katanya suatu kali sambil menatap langit, maka biarkan aku tenggelam di dalamnya. Karena aku tidak akan pernah bisa hidup tanpa memanggil namanya. Majnun tidak lagi pulang. Ia tidur di bawah langit, duduk di bawah pohon kering, atau berbaring di pasir yang menyiksa. Rambutnya panjang. Pakaiannya robek. Kakinya penuh luka. Tapi matanya tetap memancarkan ketulusan yang sama seperti saat ia pertama kali melihat Laila. Dan air mata itu, air mata yang tidak pernah berhenti jatuh. Beberapa penggembala pernah melihat Majnun duduk sambil menulis huruf-huruf di pasir. Ketika mereka mendekat, ternyata semua huruf itu membentuk satu kata. Laila. Itu saja. Tidak ada yang lain. Sesekali ia menulis puisi. Sesekali ia menangis. Sesekali ia tertawa tanpa alasan. Tapi setiap detik, setiap menit, setiap napas, ia selalu memikirkan Laila. Di kampung, kisah Majnun menyebar seperti angin panas. Beberapa orang kasihan. Beberapa menertawakan. Dan beberapa ingin membantu. Ayah Kais mencoba mencarinya berkali-kali. Tetapi setiap kali ia mendekat, Majnun justru lari lebih jauh. Seolah ia takut kenyataan akan menariknya kembali ke dunia tempat Laila tidak menjadi miliknya. Lebih baik gila di padang pasir, daripada waras tapi tidak bersama Laila. Waktu berjalan, dan Kais semakin menyatu dengan kesunyian. Ia mulai bersahabat dengan hewan-hewan liar. Burung-burung kecil sering hinggap di bahunya seolah mereka tahu ia tidak berbahaya. Serigala-serigala gurun tidak pernah mengusiknya. Bahkan unta-unta liar mendekat untuk minum di kubangan kecil tempat ia duduk. Seakan alam lebih mengerti hatinya daripada manusia. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang seperti wajah Laila, Majnun menatap langit dan berbisik, "Kalau takdir memisahkan kita di dunia, maka biarkan rindu ini membawaku ke tempat lain, tempat di mana aku tidak harus kehilangan dia." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Majnun tersenyum. Tapi bukan karena ia bahagia, melainkan karena ia sudah benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya pada cinta yang tidak pernah bisa ia miliki. Sementara itu, jauh di tempat lain, Laila hidup dalam rumah besar yang dingin. Tidak ada tawa, tidak ada pelukan, tidak ada cinta balasan. Suaminya bukan lelaki jahat, tapi ia juga bukan Kais. Tidak ada satupun di dunia yang bisa menggantikan posisi itu. Dan ketika Laila mendengar kabar bahwa Kais kini hidup sebagai orang gila di padang pasir, hatinya hancur lebih parah dari sebelumnya. Ia menutup wajahnya dan menangis tanpa suara. "Kenapa dunia tega?" bisiknya dalam hati. "Kenapa cinta yang paling tulus harus dibunuh oleh aturan dan kehormatan?" Tetapi air mata tidak bisa mengubah apapun. Ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri, sambil menahan sesak yang semakin berat setiap malam. Karena ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Bahwa meski ia sudah menikah, hatinya tidak pernah berpindah. Bahwa di tempat lain, seseorang mencintainya sampai menjadi gila. Dan bahwa cinta itu, cinta yang tidak pernah mati, justru membuat luka di dadanya semakin dalam. Laila mencoba tersenyum di depan keluarga. Ia mencoba terlihat kuat. Ia mencoba menjadi istri yang baik. Tapi di dalam hatinya, ia terus berdoa untuk satu hal. Semoga angin di padang pasir itu cukup lembut untuk menjaga Kais dari panas matahari. Semoga langit cukup baik untuk meneduhinya. Semoga tanah cukup sabar untuk menampung air matanya. Karena itulah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Mencintainya dari jauh. Menyakitinya tanpa sengaja. Mendoakannya tanpa suara. Dan menunggu. Menunggu takdir apa yang akan Tuhan berikan kepada cinta yang tidak pernah mati ini. Di balik tabir rindu yang disembunyikan. Waktu terus berjalan seperti pasir yang jatuh perlahan dari sela-sela jari. Tidak terasa, tahun-tahun berlalu sejak Kais meninggalkan dunia manusia dan memilih hidup sebagai bayangan di padang pasir.
Semua orang sudah mulai menerima kenyataan bahwa Kais tak akan kembali. Bahwa dirinya telah menjadi simbol cinta yang terlalu besar untuk ditanggung manusia. Tapi bagi Laila, setiap hari tanpa Kais terasa seperti hukuman. Setiap pagi, ia membuka jendela kamarnya hanya untuk melihat angin yang berhembus, seakan mencari-cari apakah debu gurun membawa kabar tentang seseorang yang pernah menggenggam hatinya. Ia duduk lama di tepi jendela itu, menatap titik jauh di cakrawala, membayangkan Kais yang berjalan sendirian di bawah matahari yang membakar. Dalam diam, Laila menyusun cerita dalam kepalanya. Apakah dia makan hari ini? Apakah kakinya masih luka? Apakah dia tidur dengan tenang? Apakah dia masih mengingatku? Atau ingatanku justru membuatnya makin sakit? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya seperti bayangan yang tidak bisa diusir. Di mata keluarga dan masyarakat, Laila sudah menjadi istri dari lelaki terhormat. Tapi di dalam hatinya, ia masih gadis yang jatuh cinta pada pemuda yang menulis namanya di pasir. Tidak ada pernikahan, tidak ada aturan, dan tidak ada garis keluarga yang mampu menghapus ingatan itu. Dan semakin ia berusaha menguburnya, semakin kenangan itu tumbuh seperti akar yang menembus tanah. Malam-malam Laila semakin panjang. Ia tidur hanya ketika lelah menangis. Suaranya tenggelam di bantal, agar tidak ada yang mendengar. Suaminya tidak pernah menyakitinya, tapi ia juga tidak pernah benar-benar hadir. Rumah besar itu terasa seperti museum. Indah tapi dingin, luas tapi kosong. Suatu malam saat bulan mengambang setengah, Laila bermimpi. Dalam mimpinya, Kais berdiri di bawah pohon rimbun. Wajahnya kurus tapi matanya tetap penuh cinta. Ia tersenyum. Senyum yang dulu membuat dunia Laila berhenti berputar. Laila, panggilnya lembut. Laila berlari. Ia mencoba menyentuh tangan Kais. Tapi saat jarak mereka tinggal sejengkal, angin gurun datang dan tubuh Kais berubah menjadi pasir, terbang dan menghilang di udara. Laila terbangun sambil menangis. Dada sesak seperti diremas dari dalam. Sejak itu, ia merasa ada panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Hari-hari berikutnya, Laila mulai sering duduk sendirian di taman rumah. Ia memandangi bunga-bunga yang layu. Di antara ranting, ia merasakan kehadiran seseorang. Bukan nyata secara wujud, tapi nyata di hati. Ia mulai menulis puisi. Sesuatu yang dulu hanya dilakukan Kais. Di kertas putih itu ia menulis, "Kalau mencintaimu adalah kesalahan, maka aku ingin salah selamanya. Kalau rindumu adalah hukuman, maka biarkan aku dihukum sampai habis. Dan kalau dunia memisahkan kita, maka biarkan hatiku mencari hatimu, sampai napas terakhirku." Puisi itu tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia simpan dalam kotak kayu kecil, bersama serpihan kenangan masa muda, senyum Kais, suara Kais, tatapan Kais, dan kalimat-kalimat kecil yang dulu membuat hatinya melompat. Dia tidak tahu kalau jauh di tempat lain, Kais juga menulis puisi setiap hari. Di pasir, di batu, di udara. Puisi yang hanya ditujukan untuk satu nama. Nama yang sama. Laila. Suatu hari, seorang pengembara datang ke desa dan membawa kabar yang membuat jantung Laila hampir berhenti. Pengembara itu bercerita bahwa ia melihat seorang lelaki kurus berjalan di padang pasir sambil menyanyikan nama seorang perempuan. Namanya Laila, kata si pengembara. Rumah langsung menjadi sunyi. Semua suara seperti mati. Laila berdiri dari tempat duduknya, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba bicara tapi tidak ada suara keluar. Si pengembara melanjutkan. Dia duduk di bawah pohon tua. Setiap hari, menunggu sesuatu atau seseorang. Kadang dia bicara pada angin. Kadang dia menangis. Tapi dia selalu menyebut nama itu. Ayah Laila langsung menyuruh lelaki itu berhenti bicara. Ia takut rahasia lama kembali terangkat. Tapi kata-kata pengembara itu sudah terlanjur masuk ke telinga Laila, dan tidak akan pernah keluar. Malam itu Laila tidak tidur. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang tidak lagi bersinar seperti dulu. Ia memegang dadanya, merasakan detakan yang begitu sakit tapi begitu hidup. "Kais," bisiknya lirih. "Kalau kau menungguku, aku harus datang." Dan pada saat itu, Laila membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Keputusan yang lahir bukan dari keberanian, bukan dari rasa nekat, tapi dari cinta yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ia tahu dunia akan marah. Ia tahu keluarganya akan kecewa. Ia tahu suaminya mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Tapi hati tidak pernah bisa dibohongi. Kalau rindu adalah jalan menuju dosa, maka biarkan ia berdosa untuk terakhir kalinya. Kalau cinta adalah luka, maka ia siap terluka sekali lagi, asal bisa bertemu Kais. Laila meraih selendangnya, memeluknya erat, lalu menatap langit di luar jendela. Kais, bisiknya. Tunggu aku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia merasa hidup kembali. Apakah keputusan Laila akan mempertemukannya dengan Kais? Atau justru membawa mereka pada takdir yang lebih kejam? Sebelum dilanjut, bantu aku untuk kembangkan channel ini ya Abesti, dengan klik tombol like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih. Selanjutnya, pertemuan yang tidak pernah direstui langit. Keputusan itu dibuat dalam 1 detik, tapi efeknya mengguncang seluruh hidup Laila. Malam ketika ia memutuskan untuk mencari Kais, dadanya seperti dipenuhi 2 hal sekaligus, ketakutan dan harapan. Seumur hidup, ia diajarkan untuk taat pada keluarga, pada aturan, pada nama besar. Tapi tidak ada satupun yang pernah mengajarinya bagaimana caranya mengabaikan suara hatinya sendiri. Dengan langkah perlahan, ia keluar dari kamarnya, membuka pintu yang berderit pelan, berjalan melewati lorong panjang rumah suaminya yang sunyi seperti kuburan. Hanya suara detakan jantungnya yang terdengar, keras, gelisah, dan penuh tekad. Di halaman belakang, ia menutup wajahnya dengan selendang. Bulan mengawasi dari atas, seperti saksi bisu atas keputusan paling berani dalam hidupnya. Laila berjalan cepat menuju gerbang samping. Gerbang kecil itu jarang digunakan, hanya pelayan atau pengantar barang yang lewat sana. Begitu ia membuka pintunya, angin malam menerpa wajahnya. Dingin, tajam, tapi justru membuat langkahnya semakin mantap. Di kejauhan, padang pasir terlihat seperti lautan gelap yang tidak berujung. Dan disitulah, seseorang yang ia cintai sedang hilang, menunggu, atau mungkin sekarat. Laila berjalan jauh sebelum akhirnya menyewa seekor unta dari seorang penggembala tua. Lelaki itu heran melihat seorang perempuan bangsawan keluar sendirian, tapi tatapan Laila terlalu tegas untuk ditanya. Ada aura, aku harus melakukan ini, yang memancar dari seluruh tubuhnya. Kemana kau akan pergi, Nona? Tanya si penggembala perlahan. Laila menarik napas panjang. Ke tempat di mana seorang lelaki memanggil namaku setiap hari. Si penggembala tidak bertanya lagi. Ia hanya menatapnya dengan iba. Tatapan seseorang yang tahu bahwa cerita ini tidak akan berakhir damai. Perjalanan Laila menuju padang pasir memakan waktu berjam-jam. Setiap kali angin kencang datang, pasir masuk ke mata dan mulutnya, membuatnya batuk dan menangis. Tapi ia terus maju. Tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada hidup tanpa Kais. Saat matahari mulai tenggelam, Laila melihat siluet sebuah pohon besar di kejauhan. Pohon tua tempat Majnun sering terlihat. Pohon itu berdiri sendirian, seperti penjaga kesedihan. Dan di bawahnya, ada seseorang yang duduk bersandar dengan tubuh kurus dan wajah tak terurus. Kais. Laila hampir jatuh dari unta ketika melihatnya. Tubuh lelaki yang dulu tampan itu kini tinggal tulang dan bayangan. Rambutnya panjang dan kusut, pakaiannya robek, bahkan kulitnya penuh luka akibat panas dan dingin gurun. Tapi ketika angin berhembus, Laila melihat sesuatu yang tidak berubah. Matanya. Mata itu masih. Kais. Dengan langkah gemetar, Laila berjalan mendekat. Setiap langkah terasa seperti menusuk ke dalam kenangan. Ia ingin memanggil namanya, tapi suara tersangkut di tenggorokan. Kais menatap Cakrawala, berbicara pelan seperti berbicara pada angin. Laila, jangan pergi, jangan hilang dariku lagi. Air mata Laila jatuh deras. Ia menutup mulut agar tidak terisak terlalu keras. 1 langkah lagi, 2 langkah lagi. Lalu Kais menoleh. Ia melihatnya. Saat itu juga, waktu berhenti. Awalnya, Kais tidak percaya apa yang dilihatnya. Ia mengedipkan mata berulang kali,
seolah bayangan Laila hanyalah ilusi kelelahan. Tapi bayangan itu tidak menghilang. Justru semakin nyata, semakin dekat, semakin wangi. "Laila?" Suaranya bergetar, serak, setengah putus asa. Laila menutup wajah dengan tangan. Air matanya tidak bisa lagi ditahan. "Kais." Satu kata itu saja sudah cukup untuk membuat Kais berdiri meski tubuhnya lemah. Ia maju beberapa langkah, tapi hampir jatuh. Laila cepat memegang lengannya. Dan saat itu terjadi, dunia runtuh. Mereka berdiri sangat dekat. Dua jiwa yang dipisahkan waktu, keluarga, dan aturan. Dua hati yang saling mencari bertahun-tahun. Dua manusia yang seharusnya bersama sejak awal. "Laila, kau benar-benar di sini," bisik Kais, suaranya seperti pecahan kaca. Laila mengangguk sambil menangis keras. "Aku mencari kamu. Aku tidak bisa hidup hanya mendengar kabar tentangmu dari orang asing." Kais menyentuh wajahnya, pelan dan ragu, seperti menyentuh mimpi yang bisa hancur kapan saja. "Aku takut kau hanya bayangan. Aku takut aku menyebut namamu terlalu sering sampai Tuhan mengirimkan halusinasi." Laila menggenggam tangannya. "Aku nyata, Kais. Aku di sini. Untukmu." Majnun menangis. Tangisnya begitu dalam, begitu berat, seolah semua kesedihan yang ia simpan selama bertahun-tahun akhirnya pecah dalam satu hembusan napas. Laila memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka berdua merasakan ketenangan. Tidak ada keluarga, tidak ada aturan, tidak ada dunia. Yang ada hanya mereka. Cinta pertama, cinta terakhir, cinta satu-satunya. Tapi dunia tidak pernah membiarkan kebahagiaan mereka bertahan lama. Ketika mereka sedang duduk berpelukan di bawah pohon, suara derap kaki terdengar dari jauh. Bukan satu atau dua, tapi belasan. Pasukan keluarga Laila, dipimpin suaminya dan saudara-saudaranya, datang dengan wajah marah dan penuh amarah. Laila terkejut dan berdiri. Kais memeluknya erat, seperti ingin melindungi cahaya terakhir yang ia punya. Suami Laila menunjuk mereka dengan pedang di tangan. "Laila, beraninya kau menghina keluargamu. Beraninya kau mencari lelaki gila itu." Saudara-saudara Laila langsung mengelilingi mereka. Kais tidak bergerak. Ia berdiri di depan Laila, melindunginya seperti perisai hidup. "Aku yang mencari dia," kata Laila lantang. "Aku yang mencintainya. Aku yang memilihnya." Suaminya berteriak. "Kau istri orang. Kau milik keluargaku." Laila menatap tajam. "Aku tidak pernah menjadi milik siapapun." Dunia menjadi senyap. Lalu suaminya menatap Kais dengan mata yang penuh kebencian. "Dan kau akan mati malam ini." Laila menjerit. Kais tidak mundur. Dan langit, untuk pertama kalinya, terasa seperti ikut menangis. Di bawah pohon tua yang selama ini menjadi saksi kesedihan Kais, malam itu menjadi saksi sesuatu yang lebih besar. Kemarahan dunia terhadap cinta yang tidak sesuai aturan. Angin gurun berhembus kencang, seolah tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Suara derap kaki pasukan keluarga Laila memenuhi kesunyian, menciptakan ketegangan yang membuat pasir bergetar. Kais berdiri di depan Laila seperti perisai hidup, tubuhnya rapuh, kurus, dan hampir tidak sanggup berdiri. Tapi mata itu, mata yang dulu memikat Laila, kini berubah menjadi mata harimau yang siap mempertaruhkan segalanya. Tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk perempuan yang sudah ia cintai sampai ia kehilangan kewarasan. Pasukan mendekat, mengelilingi mereka berdua. "Kau benar-benar memilih lelaki gila ini, Laila." Suami Laila berbicara dengan suara yang penuh penghinaan. Laila maju setengah langkah dan berdiri di samping Kais. "Aku tidak memilih dia sekarang. Aku memilih dia sejak dulu. Sejak sebelum kau mengenalku." Suaminya meludah ke tanah. Cinta masa kecil bukan alasan untuk mencoreng kehormatan keluarga. Laila menatapnya tajam. "Kehormatan apa yang kalian bicarakan? Kalian menghancurkan hidupku demi tradisi yang bahkan kalian sendiri tidak mengerti." Suasana langsung panas. Salah satu saudara Laila maju dan memegang lengan Laila dengan paksa. "Pulang sekarang. Kau sudah membuat aib." Kais bergerak.
Refleks. Cepat. Secepat naluri seseorang yang tidak mau melihat kekasihnya disakiti. Ia menarik tangan saudara Laila, memaksanya melepas cekikan di lengan Laila. Pasukan langsung bersiap. Pedang terhunus. Kais berdiri tegap meski tubuhnya goyah. "Jangan sentuh dia," kata Kais pelan. Tapi suaranya sangat tegas, seperti suara seseorang yang sudah tidak punya apapun untuk hilang. Suami Laila tertawa sinis. "Lihatlah dia. Kurus, compang-camping, tidak waras, dan kau masih mencintainya? Apa yang sudah dia berikan padamu?" Laila menatap Kais sebentar, lalu menatap suaminya. "Segalanya." Suasana membeku. Tiba-tiba, salah satu prajurit maju dengan pedang terangkat. Kais mencoba menghalangi, tapi tubuhnya terlalu lemah. Laila berteriak sambil menahan prajurit itu. "Jangan sentuh dia." Prajurit itu terdorong, tapi beberapa yang lain langsung mendekat. Di titik itu, Kais tahu ia mungkin tidak akan selamat. Tapi ia tidak peduli. Cinta yang ia punya untuk Laila sudah melebihi naluri melindungi diri. Ia membuka tangan dan berdiri di depan Laila, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Kalau ia mati malam ini, ia ingin mati di depan Laila. Ia ingin cinta yang ia perjuangkan sampai akhir ini tidak berakhir tanpa saksi. Suami Laila memberi aba-aba. "Ambil dia." 3 prajurit menerjang. Kais melawan dengan tenaga terakhirnya. Ia menendang, memukul, tapi pukulannya lemah. Namun tekadnya kuat. Ia jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, lalu bangkit lagi meski darah mulai mengalir dari bibir dan keningnya. Laila berusaha meraih Kais, tapi 2 prajurit menahannya. "Jangan sentuh dia," teriaknya sambil meronta. Suami Laila bersiap menikam Kais dari belakang. Laila menjerit. "Jangan. Jangan sentuh dia. Kalian tidak berhak." Tapi suaranya hampir tenggelam oleh suara angin. Di detik kritis itu, sesuatu terjadi. Angin mendadak berputar kencang. Pasir naik ke udara membentuk pusaran besar. Semua orang menutup wajah mereka. Suara angin berubah seperti raungan. Prajurit terpaksa mundur beberapa langkah. Dan di tengah kekacauan itu, Kais menatap Laila. Mata mereka bertemu. Itu adalah tatapan yang menyimpan ribuan kenangan, ribuan luka, ribuan janji yang tidak pernah diucapkan. Tatapan yang selama ini mereka cari, saat hari pertama di sekolah, saat duduk di bawah pohon, saat mereka dipisahkan dengan paksa. Laila mendekat, tubuhnya memberontak dari pegangan prajurit. "Kais." Kais mengangkat tangannya, menyentuh udara seolah ingin meraih wajahnya. "Laila." Ia berbisik lirih. Angin semakin besar. Pasir berterbangan. Langit menggelap. Prajurit-prajurit kehilangan keseimbangan. Laila meraih tangan Kais, tangan yang kurus, dingin, tapi masih penuh cinta. "Aku tidak akan meninggalkanmu lagi." "Aku sudah lama menunggumu," jawab Kais, suaranya hampir hilang. Dan di tengah badai pasir itu, untuk sekejap waktu, mereka seperti terpisah dari dunia luar. Hanya ada mereka. 2 hati yang bertemu kembali setelah perpisahan panjang dan menyakitkan. Namun, begitu badai mereda, tragedi kembali mengambil alih. Suami Laila kembali maju dengan pedang terangkat tinggi. "Malam ini cinta kalian berakhir." Laila memeluk Kais erat. "Jangan. Jangan lakukan ini." Tapi saat pedang hendak turun, suara keras memenuhi udara. "Berhenti." Semua orang menoleh. Dari kejauhan, tampak beberapa tokoh penting dari kabilah lain datang dengan pasukan besar. Mereka membawa pesan dari tetua suku, pesan yang mengubah segalanya. "Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Kais," kata mereka lantang. "Dia adalah tamu kami, dan kami datang membawa hukum adat." Suami Laila mundur terkejut. "Apa urusan kalian dalam masalah keluarga kami?" Tetua kabilah yang paling dihormati maju, memandang mereka dengan mata tajam. "Ini bukan lagi masalah keluarga. Ini masalah 2 jiwa yang seluruh padang pasir sudah tahu kisahnya. Kisah yang bahkan membuat para pengembara menangis." Ia memandang Kais dan Laila. "Cinta seperti ini tidak boleh dicemari dengan darah." Semua pasukan keluarga Laila terdiam. Suami Laila tercekik amarah,
tapi tidak bisa melawan keputusan itu. Laila memeluk Kais lebih erat. Untuk pertama kalinya, mereka merasa ada harapan. Mungkin, hanya mungkin, dunia mulai membuka mata. Cinta yang tak pernah mati. Sudah berbulan-bulan kabar itu tersebar. Kabar bahwa Laila semakin sakit, bahwa tubuhnya rapuh, dan hatinya semakin merapuh karena kerinduan yang tidak pernah bisa ia ucapkan. Mereka memisahkan Kais dari Laila, menutup pintu, memasang tembok, mengunci setiap jendela, tetapi tidak ada siapapun yang mampu mengekang cinta yang telah berakar sampai ke tulang. Dan malam itu, Kais merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada dorongan halus dari langit yang menariknya, mengarahkannya ke suatu tempat yang sudah ia hafal bahkan dalam mimpi. Oasis kecil tempat ia dan Laila pertama kali bertemu. Ketika ia tiba, bulan seakan sengaja menyorotkan cahayanya tepat pada satu sosok yang tengah duduk bersandar pada pohon kurma. Laila, gadis yang pernah menjadi terang dalam hidupnya. Rambutnya tergerai lemah, wajahnya pucat, dan napasnya terdengar seperti bisikan terakhir sebuah doa. Kais berhenti beberapa langkah. Ia takut. Bukan takut pada kematian, bukan takut pada murka manusia, tetapi takut bahwa sentuhan kecil dapat memecahkan perempuan yang ia cintai itu seperti kaca tipis. Laila. Suaranya pecah, seperti gurun yang retak setelah kemarau terlalu panjang. Laila membuka mata perlahan, dan saat ia melihat Kais, senyum kecil muncul. Senyum yang tidak pernah ia berikan pada siapapun kecuali laki-laki itu. Aku tahu, kamu akan datang, bisiknya. Kais merangkak ke arahnya, lututnya tak kuat menahan tubuh. Ketika ia sampai di hadapannya, Laila mengangkat tangan lemah dan menyentuh wajahnya. Sentuhan itu membuat Kais menutup mata, menahan gemuruh yang pecah di dadanya. Aku mencarimu terlalu lama, kata Kais, suaranya bergetar. Dunia memanggilku Majnun, gila. Tetapi yang gila adalah mereka yang memisahkan dua hati yang sudah diciptakan untuk berdampingan. Laila tersenyum getir. Biarkan mereka memanggil apapun, Kais. Karena hanya kamu yang bisa memanggilku dengan cinta. Air mata Kais jatuh, satu persatu, mengenai tangan Laila. Laila menatapnya seolah itu adalah hujan yang ia tunggu sejak lama. Aku lelah, Kais, ucap Laila pelan. Dunia begitu keras. Mereka membuatku memilih, padahal hatiku sudah memilih sejak awal. Pilih aku lagi, bisik Kais, suaranya nyaris tidak terdengar. Sekali lagi, untuk terakhir kalinya, pilih aku, meski dunia tidak merestui. Laila menggeleng pelan. Aku tidak pernah berhenti memilihmu. Saat itu, dada Laila naik dan turun dengan susah payah. Kais mendekapnya lembut, takut kehilangan. Sekaligus tahu bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Langit malam menjadi saksi dua hati yang saling merindukan lebih dari yang mampu ditanggung tubuh manusia. Jika aku pergi duluan, suara Laila terputus. Jangan tangisi aku, Kais. Kais menggeleng keras. Aku tidak mampu hidup tanpa kamu. Laila tersenyum sedih. Kamu sudah lama hidup hanya dengan cinta saja, bukan dunia. Kamu akan baik-baik saja. Tak lama setelah itu, napas Laila tersendat. Tangannya yang menggenggam jubah Kais perlahan melemah. Mata Laila memandang Kais seakan ingin menghafal wajahnya sekali lagi sebelum gelap menyambutnya. Kais, itu adalah kata terakhirnya. Tubuh Laila terkulai pelan. Dalam sekejap, dunia Kais runtuh tanpa suara. Dan pada malam yang sunyi itu, suara ratapan Kais memecah keheningan seperti badai yang ditahan terlalu lama. Ia memeluk tubuh Laila erat-erat, seolah dunia akan merenggutnya lagi jika ia mengendurkan genggaman. Jangan tinggalkan aku. Aku belum selesai mencintaimu, isaknya. Ia menangis sampai suaranya hilang, sampai tubuhnya tak mampu menopang emosinya sendiri. Lalu, perlahan, ia berbaring di samping Laila, meletakkan kepala di bahu perempuan itu. Seperti dua orang kekasih yang akhirnya pulang setelah perjalanan panjang melewati penderitaan. Beberapa jam kemudian, ketika fajar mulai naik, Kais tidak lagi bergerak. Tubuhnya masih hangat, wajahnya masih menempel pada Laila, tapi napasnya sudah tidak ada. Ia pergi dengan tenang, seolah ia mengikuti Laila ke tempat di mana dunia tidak bisa lagi memisahkan mereka.
Dan di gurun itu, orang-orang menemukannya. Dua tubuh yang berbaring berdampingan, tidak lagi terpisah oleh larangan, adat, atau manusia. Pada akhirnya, cinta mereka menyatu dalam cara yang bahkan dunia pun tidak mampu menolaknya. Orang-orang yang dulu mencibir, menghina, dan menyebut Kais Majnun, akhirnya diam. Karena mereka melihat sendiri, hanya cinta sedalam itu yang bisa mempertemukan dua jiwa sampai napas terakhir. Di makam mereka, angin gurun selalu berembus lebih lembut. Seakan tanah itu, pohon itu, dan langit itu pun ikut menjaga kisah dua kekasih yang memilih bersama, meski harus menembus batas kehidupan. Cinta mereka mungkin tidak mendapat restu dunia. Tetapi cinta itu menang di tempat yang lebih abadi. Karena bagi Kais dan Laila, cinta bukan untuk dimenangkan, melainkan untuk disetiai, bahkan sampai mati. Kalau kisah Kais dan Laila ini menyentuh hatimu, bahkan sedikit saja, jangan simpan sendirian. Bagikan kisah ini, biarkan lebih banyak orang tahu kalau cinta sebesar ini pernah ada di dunia. Support channel Teropong Cinta ini biar kita bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang bikin kamu merasa kamu tidak pernah sendirian. Dan kalau kamu siap untuk kisah berikutnya, kisah cinta yang lebih dalam, lebih gelap, atau lebih menyembuhkan, cukup tinggalkan tanda kecil di sini. Karena setiap dukungan dari kamu adalah alasan kenapa cerita seperti ini tetap hidup. Terima kasih.